Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian haldonah dan lain sebagainya dalam mata kuliah hadis ahkam, yang mana di pengampu yaitu dosen Al-Ustadz Auddin Khalisin MAG. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Silahuddin, yang kedua saya sendiri, sedangkan yang ketiga yaitu Ahmad Fuadi. Nah, di sini kami menjelaskan tentang haldonah. Yang pertama yaitu yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian haldonah. Pengertian haldonah yaitu berasal dari kata hidan, artinya lambung. Para ulama fikih mendefinisikan bahwasannya melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmaninya, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri. Jadi haldonah sendiri kalau didefinisikan yaitu merawat anak kecil yang masih belum tamyiz, maupun dia laki-laki ataupun perempuan, yang mana kalau kita berkaca bahwasannya ada seorang perempuan dari Abdullah ibnu Ammar, bahwa ada seorang perempuan di sana yang menyampiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang perempuan tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pengangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai orang perempuan, engkaulah lebih berhak terhadap selama engkau belum menikah." Jadi ketika terjadi perceraian antara laki-laki dengan perempuan dalam pernikahan, maka yang berhak memiliki seorang anak itu orang perempuan, seperti itu. Akan tetapi hadis ini merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Akan tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya ulama berijma berdasarkan hadis ini. Al-Hasan dan Ibnu Ham berpendapat tidak gugur haknya mengasuh walaupun ia menikah lagi, berdasarkan pada kasus sahabat seperti Anas bin Malik, tetapi bersama ibunya walaupun ia menikah lagi. Akan tetapi ijtima para ulama itu ketika seorang ibu itu menikah lagi, maka tetap berhak untuk memiliki seorang anak, seperti itu. Selanjutnya ya kembali kepada haldonah lagi, bahwasannya haldonah itu masdar dari kata haldun sobiti, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh haldun dalam pengertian ini tidak bermaksud dengan menggendongnya ya, di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara, haldonah artinya pemelihara atau dibagi. Berhak untuk memeliharanya bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurusi kebutuhan sendiri. Selanjutnya dasar hukum haldonah. Para ulama sepakat bahwa hukum haldonah, mendidik dan merawat anak, adalah hukumnya wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah haldonah itu menjadi hak orang tua atau hak anak. Ulama madhab Hanafi itu memiliki berpendapat bahwa hak haldonah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkannya. Tetapi menurut jamhur ulama, haldonah itu menjadi hak bersama antara orang tua laki-laki dan anak. Bahkan menurut Wahab Zuhaili, hak haldonah adalah hak
bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak, seperti itu. Selanjutnya yang B, yaitu adapun dasar hukum mengingati perintah Allah yang membiayai anak dan istri dalam firman surat Al-Baqarah ayat 233, dan di sana hendaklah menyusui anak-anak selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya ibu itu tanggungannya untuk menyusui 2 tahun kalau dia mampu, dan bagi seorang laki-laki itu mencari nafkah untuk anaknya sendiri dan ibunya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Kewajiban seorang laki-laki seperti itu. Yang dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa hadarah merupakan kewajiban kedua orang tua, ayah dan ibu. Dalam hal ini ada 2 periode pengasuh anak, yaitu periode sebelum mumayyiz. Periode sebelum mumayyiz adalah masa-masa dari waktu lahir sampai menjelang 7 atau 8 tahun, di mana ia belum bisa membedakan antara yang bermanfaat atau berbahaya, itu tidak tahu. Sedangkan periode mumayyiz adalah masa dari usia 7 tahun sampai menjelang balik dan berakal, di mana ia secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dengan yang baik, seperti itu. Selanjutnya yang C, yaitu syarat-syarat dan rukun hadanah. Rukun hadanah, orang tua yang mengasuh disebut haldin, sedangkan anak yang diasuh itu disebut maldun. Syarat-syarat hadanah, syarat-syarat seorang haldin atau berpengasuh adalah sebagai berikut: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, merawat, dan memelihara tersebut. Jika pengasuhnya sakit seperti buta, terbelenggu, dan hal-hal lainnya dapat diganti atau membahayakan dan masing-masing anaknya, maka tidak berhak mengasuh anaknya tersebut. Amanah dan budi yang luhur. Sampai yang terakhir yaitu pengasuh tidak mengasuh anak tersebut dengan kasar, seperti sikap marah dan kebencian. Dan selanjutnya merdeka atau bukan budak. Wanita yang mengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharinya jika pengasuh semahram mau mengasuh anak tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang diasuh atau maldun adalah sebagai berikut: anak tersebut masih usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu anak tersebut berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang cacat. Selanjutnya yaitu anak tersebut belum mumayyiz, baik anak laki-laki maupun perempuan. Nah, yang mana selanjutnya yaitu yang D, urutan orang yang berhak dalam hadanah, yang mana akan dijelaskan oleh saudara Silahuddin. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rahman. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin yang akan saya jelaskan pada materi ini. Nah, selanjutnya dari penjelasan Rahman yaitu adalah urutan orang yang berhak dalam hadanah. Pada dasarnya, yang mengasuh seorang anak setelah kedua orang tuanya bercerai ialah ibu anak tersebut. Mengapa demikian? Karena seorang ibu dirasa lebih pandai dan sabar dalam mengasuh, mendidik, merawat anak-anaknya, dan lebih dekat ikatan batinnya dari ayahnya. Hal ini lebih diutamakan untuk kemaslahatan si anak. Jadi, setelah kedua orang tua bercerai, anak tersebut ini hak asuhnya jatuh kepada ibunya, karena ibunya dirasa bisa lebih sabar dan lebih pandai untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anaknya kelak hingga besar. Nah, adapun urutan orang yang berhak mengasuh anak, ada 2, dari kalangan wanita dan dari kalangan pria. Nah, dari kalangan wanita ada 4 pendapat. Yang pertama Hanafiyah, yaitu ibunya ayah atau nenek, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu atau ayah,
putri-putri saudara laki, kemudian asobah sesuai urutan warisan. Yang kedua, malikiyah, yaitu ibu, nenek dari jalur ibu atau ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, orang yang mendapat warisan bagian asobah. Dan yang ketiga, safiyah, yaitu ibu, ibunya ibu atau ayah atau nenek, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu atau ayah, putri-putri saudara lelaki atau saudara perempuan, orang yang termasuk mahram. Dan pendapat yang terakhir yaitu Hanabilah, yaitu ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu atau ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu atau ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah, dan kerabat yang paling dekat. Jadi di sini lebih banyak perempuannya yang wajib mengasuh. Itu dari kalangan wanita. Syekh Hasan Ayub di dalam kitabnya Fikih Keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak asuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga ayahnya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak tersebut menurut Syekh Hasan Ayub adalah yang pertama ibu anak tersebut, yang kedua nenek dari ibu dan terus ke atas, yang ketiga nenek dari pihak ayah, yang keempat saudara kandung anak, selanjutnya saudara perempuan seibu, selanjutnya saudara perempuan seayah, selanjutnya anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, selanjutnya anak perempuan dari saudara perempuan seayah, selanjutnya saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya, selanjutnya saudara perempuan ibu yang seibu dengannya atau bibi, dan yang selanjutnya saudara perempuan ibu dan seayah dengannya atau bibi juga. Yang selanjutnya anak perempuan dari saudara perempuan seayah, selanjutnya anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seibu dengan ayah, bibi yang seayah dengan ayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibinya ayah dari pihak ibunya, bibi ibu dari pihak ayahnya, bibi ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya. Nah, yang selanjutnya dari kalangan lelaki. Yang pertama, nah ini jika tidak ada wanita yang mau mengasuh anak tersebut, maka hak asuhnya pindah ke tangan lelaki atau ayahnya. Adapun urutannya yaitu sebagai berikut. Pertama bapak, yang kedua kakek terus ke atas, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki dan dari seayah, yang ketujuh paman yang sekandung dengan ayah, yang kedelapan paman yang seayah dengan ayah, yang kesembilan pamannya ayah yang sekandung, yang ke-10 paman yang seayah dan dengan ayah. Nah, jika tidak ada kerabat dari mahram laki-laki atau ada tetapi tidak bisa mengasuh, maka hak asuh anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu ayah ibu, saudara laki-laki ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman seibu dengan ayah, paman yang sekandung dengan ayah, pamannya yang seayah dengan ayah, paman yang seayah dengan ibu. Nah, adapun tahapan dalam memelihara anak, jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, maka hakim yang memutuskan seorang perempuan yang sanggup dan layak untuk mengasuh serta mendidik anak tersebut. Yang pertama, ketika masih kecil, maka anak tersebut diasuh oleh ibunya, kecuali bila ibu anak tersebut telah menikah lagi. Yang kedua, ketika anak tersebut telah berumur 7 tahun atau tamyiz, atau sudah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, maka hak tersebut yang memilih dengan siapa dia akan tinggal atau diasuh. Ketika si anak sudah bisa merangkak
kemudian salah satu dari ayah atau ibunya pindah agama, maka anak itu dilepas agar memilih ikut yang ia sukai. Nah, yang terakhir, ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang ibu atau ayahnya, maka sebaiknya anak tersebut diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya daripada saudara ayahnya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu adalah upah hadonah. Menurut syariat Islam, biaya hidup anak adalah tanggung jawab ayahnya. Nah, jadi memang ayahnya berperan penting dalam mencari nafkah, yaitu siapa lagi kalau bukan untuk anaknya, selain untuk istrinya atau keluarganya. Baik ketika pernikahan itu berlangsung ataupun ketika telah terjadi perceraian. Apabila anak tersebut masih kecil dan menyusui setelah perceraian itu terjadi dan masa iddahnya telah selesai, maka ibu berhak diberikan upah karena telah memelihara dan menyusui anaknya, serta disebabkan isi ibu tersebut tidak lagi mendapat nafkah dari ayah anak tersebut, baik diminta atau tidak. Nah, jadi walaupun sudah bercerai, nah anaknya ini sebaiknya diserahkan kepada ibunya, tetapi biaya kehidupan dari anak untuk ibu merawatnya yaitu dari ayahnya, sebagaimana yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Yang selanjutnya adalah upah pengasuhan. Pengasuhan ialah utang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi atau membebaskannya. Menurut syarak, yang wajib membayar upah pengasuhan ialah orang yang wajib memberi nafkah kepada anak kecil tersebut, yaitu ayahnya. Jika tidak ada, maka yang menjadi wali anak tersebut yang menanggungnya. Selain itu, pengasuhan dan penyusuhan seorang ayah wajib membiayai sewa rumah atau keperluan lainnya jika si pengasuh anak tersebut tidak memiliki rumah atau tempat tinggalnya. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri terakhir yaitu Saudara Fuadi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Silahuddin atas hadanah. Dalam melaksanakan hak asuh anak atau hadanah, harus memperhatikan segala aspek seperti kewajiban dan urutan orang yang berhak mengasuh anak tersebut atau melakukan hadanah. Dalam kitab fikih keluarga karya Hasan Ayyub mengatakan bahwa jika pasangan suami istri bercerai dan terdapat anak yang masih kecil atau belum balik di antara mereka, maka yang berhak mengasuh, memelihara, dan merawat anak tersebut ialah ibunya. Alasannya adalah karena seorang ibu itu lebih sabar dan lebih telaten dalam hal tersebut. Anak tersebut boleh tinggal bersama ibunya jika si ibu menikah dengan laki-laki lain. Namun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Persyaratan seorang hadin atau seorang pengasuh dalam realitas masyarakat sangat ditentukan dari segi aspek kemampuan semua bidang dan kemauan untuk memelihara dan mendidik dari seorang pengasuh dan kondisi si anak, apakah memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Seorang pengasuh harus benar-benar sehat jasmani dan rohaninya, serta dapat memegang amanah dan luhur budinya, di mana ada 4 situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Yang pertama itu hak hadanah oleh ibu yang murtad pindah ke ayah karena ibu tidak memenuhi syarat sebagai hadin atau pengasuh, yakni bukan seorang muslimah. Itu tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 141, dan juga ini pendapat Syafi'iyah. Contoh kasusnya ialah seorang bapak menggugat ibu untuk mengasuh anaknya. Alasan penggugat ialah si anak tersebut masih kuliah, tidak dapat mengasuh langsung anak penggugat, sehingga si anak tersebut terpaksa tinggal dan diasuh orang tua tergugat yang memeluk agama Kristen Protestan. Anak penggugat lahir dari seorang ayah dan ibu beragama Islam, dan setelah cerai si ibu pindah agama.
sehingga dikhawatirkan anak tersebut memeluk agama Kristen. Pendapat yang kedua, hak hadanah oleh seorang ibu pindah kepada ayah bila si ibu sebagai hadin atau pengasuh sibuk dengan kegiatan-kegiatannya di luar, atau sebut saja wanita karir yang membuatnya tidak fokus dan memberikan waktu yang banyak untuk anaknya. Si anak sangat dekat dan akrab dengan ayahnya dan merasa nyaman tinggal dengan ayahnya. Pendapat ketiga yaitu hak asuh pindah ke tangan ayah karena memiliki kemampuan dalam mengasuh anak seperti berakhlak mulia, memiliki kapasitas dalam pendidikan dan sosial, serta dapat memberikan waktu yang banyak dalam mengasuh anaknya. Hal ini sama dengan keputusan hakim pada perkara nomor 0989-PDT.G/G/2015-PDG. Hakim yang memutuskan hak asuh anak kepada tergugat ayah yang memiliki dua orang anak yang berumur 8 tahun dan 10 bulan berdasarkan pertimbangan penggugat dan tergugat sama-sama telah menikah setelah perceraian dan memiliki rumah tangga masing-masing. Hal ini dilihat saat terjadi perselisihan si istri meninggalkan rumah dan anak-anaknya, sehingga yang mengasuh anak-anaknya ialah ayahnya. Alasan hakim dalam kasus ini ialah anak mempunyai tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Seorang anak lebih labil dan harus dihindari dari perubahan situasi dan kondisi yang bersifat ekstrim. Selanjutnya, pendapat yang keempat, hadanah pindah kepada ayah karena ibu telah meninggalkan dua orang anak berumur 3 tahun 7 bulan dan 1 tahun 4 bulan beserta suaminya. Ini ada kasus ini dalam putusan hakim itu. Yang pertama, termohon sebagai ibu telah melalaikan kewajibannya seorang ibu, bahkan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya tidak dihiraukan lagi, serta tidak memiliki budi yang luhur sebagai salah satu syarat hadin atau pengasuh. Yang kedua, itu perbuatan ibu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26. Selanjutnya, masa berlakunya hadanah di dalam Islam. Periode anak dalam asuhan atau hadanah ada dua, yaitu yang pertama periode sebelum mumayyiz atau mandiri. Periode ini terjadi sejak seorang anak dilahirkan hingga mencapai umur 7 atau 8 tahun. Pada usia ini anak belum dikatakan mumayyiz atau mandiri karena tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta halal dan haram. Pada usia ini anak-anak masih membutuhkan ibunya untuk berada di sampingnya, sehingga wajar jika terjadi perceraian di antara kedua orang tua anak tersebut. Sebelum mumayyiz, ia lebih berhak diasuh oleh ibunya daripada ayahnya. Masa hadanah seorang anak berhenti ketika ia telah mumayyiz atau mandiri, dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta tidak memerlukan pengasuhan atau bantuan siapapun dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut mazhab Hanafi, mumayyiz pada anak laki-laki yaitu pada umur 7 tahun, sedangkan pada wanita itu berumur 9 tahun. Yang kedua, itu periode mumayyiz atau mandiri. Masa mumayyiz yaitu dimulai sejak umur 7 tahun hingga anak tersebut balik dan berakal. Pada masa ini anak telah dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta yang halal dan haram. Pada usia inilah seorang anak yang menentukan dengan siapa dia akan tinggal atau diasuh, baik itu dengan ibunya atau ayahnya atau bahkan dengan orang lain. Itu dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Selanjutnya, itu aspek sosiologis hadanah di beberapa negara Islam. Itu yang pertama, negara Mesir. Negara Mesir ini masa pengasuhan anak dalam status hukum perorangan atau personal status law yang diamandemen tahun 1985 menetapkan bahwa wanita memiliki hak atau istri memiliki hak untuk mengasuh anak laki-laki hingga usia 10 tahun dan 12 tahun untuk anak perempuan. Setelah habis masa pengasuhan, hakim dapat memerintahkan bahwa anak yang dalam pengasuhan tetap pada ibu tanpa adanya upah
hingga berusia 15 tahun bagian laki-laki dan sampai menikah bagian anak perempuan, jika hakim yakin bahwa kemaslahatan anak akan terpenuhi. Adapun mengenai gugur atau pencabutan hak hadanah, hakim dapat mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, apabila pemegang hak hadanah berperilaku buruk yang dapat mempengaruhi akhlak dan tabiat anak dalam pengasuhannya. Kedua, jika pemegang hak hadanah sering mengabaikan dan atau meninggalkan anak yang dalam pengasuhannya. Kedua, negara Syria. Masa pengasuhan anak dalam Undang-Undang Syariah dirumuskan bahwa bagian anak laki-laki sampai berusia 7 tahun, sedangkan anak perempuan sampai 9 tahun. Meskipun demikian, jika hakim melihat ada kemaslahatan, maka ia dapat menambah masa pengasuhan masing-masing anak selama 2 tahun. Syarat-syarat pemegang hak hadanah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu dewasa, berakal, mampu mengasuh anak baik jasmani dan rohani. Kemudian hak hadanah seorang dapat digugurkan apabila pemegang hadanah memiliki tercela yang dapat mempengaruhi si anak, gila dan murtad. Bahkan hak pengasuhan anak dapat digugurkan karena tidak mampu melakukan pengasuhan dengan alasan kesehatan. Apabila pemegang hadanah mengaku sering meninggalkan rumah dan tidak mempunyai kesempatan mengasuh anak, maka hak hadanahnya digugurkan meskipun anak tersebut masih sangat kecil. Ketiga itu negara Kuwait. Secara umum, hukum keluarga Kuwait tidak jauh berbeda dengan hukum fikih klasik, termasuk dalamnya pasal-pasal yang mengatur tentang hadanah. Misalnya tentang ketentuan pemegang hadanah adalah ibu. Penetapan hak hadanah itu didasarkan pada sunnah, ijma' dan akal. Selanjutnya negara Tunisia. Dalam Perundang-undangan Keluarga Tunisia tahun 1958 dirumuskan pasal 54, hadanah adalah pemeliharaan anak termasuk juga merawat dan mendidik anak sampai ia mencapai usia dewasa. Kedua, pasal 57, selama masa perkawinan anak dipelihara kedua orang tuanya. Jika terjadi perceraian atau meninggal dunia, hak pemeliharaan anak secara berturut-turut kepada ibu dan nasab ibunya. Pasal 58, syarat memelihara anak antara lain harus dewasa, dapat dipercaya dan cakap dalam menjalankan kewajiban. Pasal 61, jika seorang wanita dalam memelihara anak memiliki tempat tinggal jauh dan menghambat proses penghambatan anak, maka ia bisa kehilangan hak pemeliharaannya. Yang kelima, ada pasal 64, seorang pemelihara anak tidak boleh melalaikan kewajibannya meskipun dalam keadaan sulit. Pasal 67, anak laki-laki dirawat sampai berumur 7 tahun dan anak perempuan dipelihara sampai berumur 9 tahun. Selanjutnya, ayah dapat mengambil alih pemeliharaan anak kecuali adanya keputusan pengadilan yang berkehendak lain berdasarkan kepentingan anak. Sekian presentasi dari kami, walaupun sedikit penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.